Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'alir rijani fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Sa'id bin Karmiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala sampai pada kesimpulan. Selesai. Kita membahas semua sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihimus salatu wassalam. Maka seluruh sifat Allah yang sudah kita pelajari dan seluruh sifat-sifat Rasul, semuanya itu tercakup atau terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semuanya lengkap tuh. Akidah dari awal sampai akhir yang kita pelajari semuanya terkumpul di dalam satu kalimat, yaitu dua 2 kalimat syahadat. 2
Maka kalau kita mengucapkan syahadat, hati kita hadir, maka seluruh akidah yang kita pelajari akan teringat. Karena ini menjadi isinya dua kalimat syahadat. Kayak kamu nyebut sholat, itulah. Kalau kamu ngomong sholat, yang terpikir apa? Hah? Kalau kamu ngomong sholat, yang terpikir di pikiran kamu apa? Sarung. 5 waktu. Nah itu orang ngomong sholat, yang terpikir ya takbir, niat, fatihah, ruku, sujud. Itu sholat, bukan sholat 5 waktu. Kok 5 waktu? Itu namanya sholat, duhur, asar, maghrib, itu namanya sholat. Tapi sholat itu sendiri apa? Ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, itu namanya sholat, gitu dong. Jadi kalau kamu nyebut sholat, yang teringat itu. Begitupun kamu menyebutkan la ilaha illallah. Ketika kamu ngomong la ilaha illallah, apa yang teringat di pikiran kamu? Kalau kamu ngomong la ilaha illallah, yang terpikir di pikiran kamu apa? Gak ada. Hah? Itu terjemahnya. Masa itu yang terpikir? Apa yang terpikir? Tauhid. Apa yang terpikir? Sifat Allah. Apa yang terpikir? Kekuasaan Allah. Kebesaran Allah. Apa hubungannya ya? Ngomong la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu yang terpikir apa ketika mau begitu? Tuhan itu apa? Sesembahan. Apa Tuhan itu? Tuhan itu apa? Tuhan itu sembah. Apa Tuhan itu? Apa Tuhan? Percayaan siapa? Percayaan siapa? Tuhan itu adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu, zat yang maha kaya, yang dia tidak membutuhkan segala sesuatu, dan segala sesuatu selainnya membutuhkan dia. Itu namanya Tuhan. Apa? Ente niruin apa mikir? Ya, zat. Kenapa dia nggak butuh sesuatu? Kenapa dia maha kaya? Kenapa dia maha kaya? Kenapa dia tidak membutuhkan segala sesuatu?
Kenapa kok segala sesuatu membutuhkan dia? Karena Allah bersifat dengan sifat maha kaya, wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo, wajib mukhalafah. Ini yang mau kita bahas nih, yang menunjukkan Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu. Itu ada 11 sifat. Sifat Allah yang kamu pelajari ada berapa? 20. Dari kapan kamu belajar? Dari bayi. Udah hafal wujud, qidam, baqo. Jumlahnya ada berapa? 20. Itu gunanya buat apa? Nggak ngerti. Yang penting saya hafalin. 20 gunanya buat apa? Apa yang kamu kenali dari 20 itu? Iya. Yang kamu kenali apa? Nggak ada. Kalau nggak ngaji ini kamu nggak ngerti. Kita udah hatam 17 kali bolak-balik. Apa yang kamu kenali dari 20 itu? Nggak ada. Ada nggak? Yang kamu kenali apa dari 20 itu? 20 itu akan kita bagi jadi 2. Berapa? Dibagi jadi separuh 11 sifat. Berapa? Sisanya berapa? 9. 11 sifat itu menunjukkan Allah maha kaya, tidak butuh segala sesuatu. Itu fungsinya itu. 20 sifat kita pelajari dari bayi itu fungsinya 20 itu mau menunjukkan Allah maha kaya, tidak butuh segala sesuatu. Mana yang menunjukkan dia maha kaya? 11 sifat. Terus 9 sifatnya untuk apa? Menunjukkan semua yang selain Allah membutuhkan dia. Kenapa membutuhkan dia? Karena pada dirinya Allah bersifat 9 sifat. Maka karena 20 sifat inilah Allah kita sembah sebagai Tuhan. 20 dibagi berapa? Bagi 2. Jumlahnya berapa? 11 sifat dan 9 sifat. Yang 11 sifat mana saja? Hitung. Wujud, qidam, baqo, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Ngarang. Ente pegang kitab buat apa fungsinya itu? Nggak bisa dibaca? Oh belum. Wujud, qidam, baqo, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakaliman. Berapa? 11. Ada nggak? Nggak ada. Ketemu nggak? Berapa halamannya? 65.
Apa? Berapa? Nah, berapa jumlahnya? 11. Maka 11 itu menunjukkan dia maha kaya. Mana buktinya kok 11 itu dia maha kaya? Kita buktikan yang pertama wajibul wujud. Allah itu harus ada. Menunjukkan apa? Dia tidak butuh diciptakan sama yang lain. Maha kaya maknanya nggak butuh sama yang lain. Yang pertama berarti dia nggak butuh apa? Nggak butuh apa? Nggak butuh diciptakan oleh yang lain. Kalau kamu, kalau kamu butuh diciptakan. Makanya kalau Allah itu hukumnya wajibul wujud. Kalau kamu namanya apa kalau kamu? Jaizul wujud. Wujud itu bahasa apa sih? Bahasa Arab. Artinya apa? Ada. Barang yang ada itu ada berapa? Barang perkara yang ada itu ada berapa? Apa saja banyak? Cuman 2. Wujud itu cuman 2. Wajibul wujud sama jaizul wujud. Yang jaizul wujud itu makhluk seluruhnya, namanya jaizul wujud. Apa jaiz itu? Ada ya boleh, tidak ada juga namanya apa? Jaizul wujud. Kalau Allah wajibul wujud. Cuman 2 doang wujud itu. Nah, Allah disebut wajibul wujud menunjukkan Allah tidak butuh diciptakan karena dia wajibul. Kalau kita, maka kita butuh diciptakan. Pertama, Allah wajibul wujud. Yang kedua, qidam. Apa qidam itu? Enggak berawal. Karena dia enggak berawal berarti tidak butuh diciptakan. Terus bako. Apa artinya bako? Tidak berakhir. Karena dia bako maka dia tidak butuh diciptakan. Gitu. Terus mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Menunjukkan apa? Tidak butuh diciptakan. Terus qiyamuhu binafsihi, menunjukkan apa? Tidak butuh tempat. Kalau kita, kalau Allah, itu sifat-sifat itu semuanya ada gunanya satu persatu, nggak cuma buat apal-apalan doang. Gunanya apa? Menunjukkan Allah itu maha kaya, nggak butuh sama segala sesuatu. Jadi kalau kamu nggak paham ini, kamu selamanya nggak kenal Allah, enggak. Kamu hanya kenal namanya doang, dia Allah. Tapi kamu nggak kenal kenapa dia saya sembah, kenapa dia itu Tuhan, kamu nggak ngerti.
Nah dengan ini kamu tahu, oh ternyata memang dia itu Tuhan. Kok bisa? Karena dia bersifat wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajib mukhalafah, wajib qiyamuhu binafsih. Terus ngarang aja. Kasih tunjuk halamannya dia. Apa? Terus apa? Qiyamu binafsih, terus sama basor kalam. Kenapa sama basor kalam? Menunjukkan dia tidak butuh disempurnakan karena dia sempurna. Orang yang melihat disebut orang yang sempurna apa orang yang cacat? Orang yang buta cacat. Jadi Allah maha melihat berarti dia sempurna. Dia maha mendengar berarti dia sempurna. Dia maha bicara berarti dia sempurna. Maka tiga sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Dia bukan zat yang cacat. Kalau kita bukan bisa cacat. Kamu lahir melek enggak? Melek, lihat macam-macam waktu lahir. Kamu waktu lahir ngelihat apa? Nggak ada orang lahir nggak bisa melihat apa-apa. Terus disempurnakan oleh Allah, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih pembicaraan. Berarti diapain? Disempurnakan. Kalau Allah berarti dia maha kaya, nggak butuh disempurnakan karena dia maha sempurna. Gitu loh. Ini sifat-sifat ini menunjukkan Allah Tuhan. Dia maha kaya, nggak butuh sama yang lain. Pikiran kamu maha kaya itu jangan duit, wah kaya hartanya banyak, enggak. Maha kaya itu maknanya kaya itu tidak butuh sama yang lain, gitu. Yang disebut maha kaya itu kalau disandarkan kepada Allah, ghaniyun an, itu maknanya Allah nggak butuh sama yang lain. Yang tidak dibutuhkan Allah ada berapa? Yang tidak dibutuhkan Allah ada 5. Coba baliknya apa halaman itu? Apa? Hah? Yang tidak dibutuhkan Allah ada berapa? 5. Apa aja? Ada nggak di situ? Hah? Yang tidak dibutuhkan Allah ada berapa? Ada berapa? Sini kitabnya satu sini. Apa?
Nah, itu ada. Halaman berapa? Nah, baca. Berapa itu? Ada berapa? 5. Apa saja? Allah nggak butuh kepada fa'il. Apa fa'il? Pencipta. Terus Allah nggak butuh kepada tempat. Terus anil mukamil, Allah nggak butuh disempurnakan. Terus anil maf'ul, Allah nggak butuh sama yang diciptakannya sendiri. Nggak butuh Allah sama kita, sama langit, sama bumi, sama Allah nggak butuh. Kenapa? Kenapa nggak butuh? Maha kaya. Terus apa lagi? Nah, nggak butuh perantara. Jadi yang tidak dibutuhkan Allah ada berapa? 5. Maka 5 itu termasuk yang kita pelajari semuanya, yang menunjukkan Allah itu maha kaya. Di bawahnya ada keterangannya, mana yang menunjukkan Allah nggak butuh kepada fa'il. Nah, ada sifat-sifatnya tuh, karena Allah bersifat ini. Kenapa Allah nggak butuh kepada mahal? Karena Allah bersifat ini. Kenapa Allah nggak butuh kepada mukamil? Karena bersifat ini. Ada di situ. Jadi 20 sifat dibagi menjadi 2. Yang pertama jumlahnya berapa? 11 sifat. Kalau yang wajibnya ada 11, maka mustahilnya juga ada 11. Berarti jumlahnya berapa? 22. Wajib dan mustahil. Kalau ada wajib, ada mustahil, ada pula jaiz. Nanti masuk pula perkara jaiz tuh. Berapa jaiz yang masuk ke situ? Jaiz yang masuk ke dalam makna istighna ada 3 sifat perkara jaiz. Yang pertama, annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in. Allah itu tidak wajib menciptakan sesuatu. Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Terus tanazahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Allah maha suci dari mengambil keuntungan. Terus la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi, bahwa seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu tidak punya daya upaya dari kekuatan yang diberikan Allah pada dirinya. Ya. Jadi jumlahnya 11 sifat ditambah berapa? 11 yang mustahil, maka jumlahnya adalah 22. 22 ditambah 3, jumlahnya berapa? 25 ditambah lawannya dari 3, 28. 28 itu isinya
11 yang wajib, 11 yang mustahil, 6 yang jaiz. Jadi kalau kamu gambar begini nih, kalau mau digambar begini gambarannya. 20 sifat yang wajib bagi Allah itu digambarkan itu adalah bahan. Kalau kamu baru hafal 20, itu sama saja kamu saya ajak ke material. Kemana? Kemana? Material. Material itu tempatnya apa? Apa yang dijual di situ? Si bata, kayu, sir. Itu semua untuk bikin apa? Rumah. Tapi yang kamu lihat hanya bahannya, rumahnya belum kelihatan. Rumahnya belum, yang kelihatan baru pasir, semen, besi, kelihatan tuh. Ya. Ketika kamu beli semuanya, terus mulai kamu susun, barulah nampak nanti, oh ini toh rumah. Itu bisanya kamu lihat rumah setelah kamu susun. Kalau masih bahan belum kelihatan. Maka 20 sifat itu belum kelihatan makna ketuhanannya. Kalau masih 20 doang kamu bawa-bawa 20 wujud, bidam, bako, mukhalafah, qiyamu binafsi, wahdaniyah, kudrat, itu belum nampak apa-apa, belum. Tapi setelah kamu nanti rakit, kamu pisah, oh 9 sifat pisahin dulu nih, disusun. Tambah 9 lagi yang mustahil, disusun. Tambah yang jaiz, disusun. Oh baru, oh ini toh terbentuk. Apa makna pertama? Makna Allah Maha Kaya. Baru kelihatan maknanya. Setelah disusun, dipisahkan dari yang lainnya. Kalau masih dijadikan satu di material semua, ya nggak kelihatan bangunannya. Makanya anak-anak kita yang baru hafal wujud, bidam, bako, kalau sampai tua ya cuman wujud, bidam, bako, nggak kenal Tuhan, nggak. Kamu kira setelah hafal wujud, bidam, bako kenal Tuhan? Belum. Itu baru bahannya. Kalau untuk sampai kepada memahami maknanya, maka kita akan pisah-pisahkan tuh. Yang pertama kita pisahkan 11 sifat jadi makna istighna, Maha Kaya. Bahwa Allah nggak butuh sama segala sesuatu. Nanti ditambah lagi yang 9. Apa yang 9? Yang 9 apa berarti sisanya? Wahdaniyah, kudrat, irodat, ilmu, hayat, terus qadiron, muridan, aliman, hayyan. 9 tuh. Yang 9 itu membentuk makna yang kedua apa? Allah dibutuhkan oleh segala sesuatu. Gitu loh. Nah, kita bahas makna yang pertama dulu, bahwa Allah Maha Kaya, tidak butuh pada segala sesuatu. Memasukkan berapa? 11 sifat yang wajib bagi Allah. Jadi kalau kita pisahkan 20 malah gampang. Udah nggak usah mikirin yang lain dulu, mikirinnya 20 bagi 2, udah gitu aja. 20 bagi 2 yang separuh menunjukkan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada segalanya. Separuhnya lagi menunjukkan
Segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung enggak? Kenapa harus dikasih definisi seperti ini? Karena mau menunjukkan makna ketuhanan yang sebenarnya. Kalau tadi yang diartikan sama Pak Haji sama yang lain, ketika ditanya Tuhan itu apa pengertiannya? Oh, Tuhan itu zat yang disembah. Tuhan itu apa? Zat yang disembah. Maka pengertian itu belum menunjukkan apa-apa, belum menunjukkan mana yang jadi bukti kalau Allah itu zat yang disembah, belum ada buktinya. Tapi ketika disusun dengan seperti ini, kamu jadi jelas, oh ternyata Allah itu betul-betul Tuhan. Oh ternyata selainnya Allah itu bukan Tuhan. Kenapa kok selain Allah bukan Tuhan? Karena selain Allah tidak bersifat dengan sifat istighna tadi, maha kaya tadi. Jadi dengan pengertian ini kita menyembah Allah itu bukan ikut-ikutan lagi, tapi nyata bahwa Allah itu betul-betul Tuhan, bahwa Dia betul-betul maha kaya, dan yang lainnya selain Dia semuanya bukan Tuhan. Mau dianggap sama orang lain, ini Tuhan saya, Tuhan saya, Tuhan saya. Tapi ketika menghadapi kita, mana buktinya Dia Tuhan? Bersifat apa Dia? Makhluk. Bisa kita buktikan. Bukan, oh enggak, pokoknya saya cocoknya sama Allah Tuhannya, yang lain saya enggak cocok. Ini bukan cocok-cocokan, lo kira obat cocok-cocokan. Hah? Ini bicara ilmu, fakta gitu loh. Jelas yang menunjukkan mana ketuhanannya Allah, dan jelas mana yang menunjukkan ketuhanan selain Allah, bahwa mereka itu bukan Tuhan. Ini adalah i'tiqad yang harus kita pedomani dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bersifat ketuhanan yang berhak untuk disembah. Nah, barulah kamu tahu tuh, oh ternyata hanya Allah lah zat yang berhak untuk disembah. Kenapa? Karena hanya Dialah yang Tuhan. Selain Dia bukan Tuhan. Nyambung gak? Sampai sini paham gak? Jadi kamu sudah menemukan, disebut namanya makna ketuhanan gitu loh. Bukan lagi kamu jadi orang ikut-ikutan nyembah Allah, bukan. Tapi kamu sudah sampai kepada melihat atau menemukan bahwa pada dirinya Allah memang terdapat sifat-sifat ketuhanan tersebut. Dan kita sudah bicara dalilnya kan dari kemarin. Apa dalilnya kalau Allah wujud? Apa dalilnya kalau Allah itu qidam, baqa? Udah kita dalilin satu persatu. Nah sekarang tinggal membuat kesimpulannya. Karena Allah itu sudah kita buktikan wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, udah kita buktikan satu persatu. Dengan adanya semua sifat ini, Dialah yang bersifat Tuhan gitu loh. Selain Dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena selainnya Allah tidak bersifat wajibul
wujud, tidak bersifat wajibul qidam, tidak bersifat wajibul baqo, tidak bersifat wajib mukhalafah. Maka kita menolak mereka semuanya sebagai Tuhan. Ya. Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Yang sulit bagian mana? Yang sulitnya telat ngaji, Bib. Otaknya otak tua, Bib. Bagi kamu sulit juga? Sulit enggak? Yang sulit bagian mananya? Saya nanya. Yang sulit bagian mana? Nggak usah, saya nggak. Kamu nggak disuruh jelasin ke orang, nggak. Untuk kamu pahami sendiri, sudah paham belum? Memangnya kalau ngaji saya ngomong sama orang susah, Bib. Yang nyuruh ngomong sama orang siapa? Ngaji itu buat sendiri. Kalau diri kamu sendiri sudah paham, baru nanti mau ngajarin ke anak kamu, ke istri kamu. Butuhnya itu. Bukan jadi ustadz di masjid ngajar bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu. Yang penting kamu diperintah ngajar untuk anak kamu, bini kamu, agar mereka kenal Allah, tahu sifat-sifat Allah. Begitu loh. Bukan harus nyampein ke orang lain di kerjaan, di sono, nggak usah. Yang penting buat diri kita sendiri. Ini kita cukupkan sampai sekian. Nanti kita ulang lagi pembahasannya pada perjumpaan yang akan datang. Kita ulang-ulang lagi sampai kita diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghfir kulli auba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada ta'zi suhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.